Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seorang wanita penumpang kereta eksekutif Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya Gubeng terluka setelah kereta yang ditumpanginya dilempari batu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ya, mata korban alami luka karena terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini alami luka. Bahkan mata korban terkena serpihan kaca yang pecah. Dalam insiden ini, ada penumpang lain yang juga terluka terkena pecahan kaca. Lewat keterangan di media sosial, pihak PT KAI menyatakan peristiwa terjadi saat kereta melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Srowot di Jawa Tengah. Setibanya di stasiun Solo Balapan, kedua penumpang diperiksa dan diobati oleh tim medis dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi. PT KAI juga sampaikan permohonan maaf dan tidak menoleransi segala bentuk vandalisme terhadap kereta api. PT KAI akan menyelidiki pelaku vandalisme dan pelaku bisa dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman penjara paling lama 15 hingga 20 tahun. PT KAI memohon masyarakat tidak melakukan aksi vandalisme ke kereta api apapun alasannya, karena dampaknya berbahaya bagi perjalanan kereta api. Bisa lolos dari pengawasan, seorang balita terkunci di dalam kamarnya. Sang ibu meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi balita tersebut. Iya. Petugas tim rescue damkar Palangkaraya mengevakuasi seorang balita yang terkunci di dalam kamar rumahnya di Jalan Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan linggis, petugas membongkar paksa besi tralis jendela kamar untuk mengeluarkan bocah dari kamar. Kejadian bermula saat sang ibu meninggalkan anaknya yang tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba, anak tersebut menutup dan mengunci pintu dari dalam kamarnya. Sang ibu pun mengetahui kejadian ini saat mendengar tangisan anaknya dan langsung meminta bantuan petugas damkar. Yang bermain dalam kamar ini, ibunya sedang repot, ada ke kamar kecil, tahu-tahunya dia ini namanya anak-anak mengunci pintu di sana. Mengunci pintu di sana sehingga pintu terkunci. Dia sendiri yang menangis, ibunya mendengar ada suara menangis. Kok anakku nangis? Ternyata kunci sana, pintu dikunci sendiri. Petugas mengimbau para orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anaknya, terutama saat bermain dalam kamar, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, warga sebuah desa di Jember dibuat resah lantaran teror tuyul yang mengambil uang ratusan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Ya, namun polisi meminta warga ini tidak langsung percaya dan berjanji akan langsung selidiki kasus tersebut. Warga desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Jember dibuat resah dengan rumor tuyul yang kerap mengambil uang mereka. Banner peringatan pun dipasang agar warga selalu waspada terhadap teror tuyul yang meresahkan. Sejumlah warga mengaku kerap kehilangan uang, bukan uang recehan, tapi hingga jutaan rupiah. Salah satu warga menyimpan uangnya di dalam wadah bekas biskuit yang diberi rambut dan bawang putih, bermaksud sebagai penangkal. Namun tetap saja kasus kehilangan uang warga terus berlanjut. Kalau uang bensin tuh taruh sini. Habis orang bayar ya 100.000. Terus mau tarik ke sama ibu, taruh di meja sini. Ada ibu saya di sini. Tidak ada orang, pintunya tertutup. Ibu ke dapur. Dari dapur mau diri ke sini sudah ada uang 100.000. Bapak kehilangan uang berapa banyak, Pak? Enggak, 3.000. 300. Punya Bu RT ini 1.000. 1 juta. 1 juta 11 second jadi. Waktu itu Bapak
Menaruh di mana, Pak? Ditaruh di mana? Di bawahnya kasur itu. Di bawahnya kasur ya, Iya, terus di bawah hilang kasur. ya. Sementara itu, AKP Faktur Rahman selaku Kapolsek Mumbulsari meminta warga berpikir rasional dan tidak mudah percaya perihal tuyul. Ya, kemarin sudah kami memberikan edukasi pada masyarakat bahwa terkait dengan ada beberapa masyarakat yang hilang uangnya. Kami memang Babin menjelaskan bahwa memang informasinya karena ada tuyul. Tapi kami nggak percaya. Tidak percaya dan sudah jelaskan pada masyarakat bahwa itu hanya suatu kepercayaan saja. Kepolisian akan selidiki banyaknya uang warga yang hilang misterius ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ini memang sedikit unik ya dan mistis. Kamu sendiri Sabrina, ini kamu percaya nggak sih adanya tuyul gitu? Kalau saya sih percaya ya ada makhluk gaib, tapi saya nggak tahu kalau misalnya benar nggak sih uang tuh bisa diambil sama Bisa tuyul. hilang kayak gitu Iya. ya. Pernah kejadian nggak sih? Nggak pernah. Pernah sih diambil, gitu? pernah sih hilang, tapi saya nggak tahu siapa yang ambil. Oh gitu. Ya itu dia langsung diselidiki juga kamu ya. Iya, saya jadi nggak menuduhnya tuyul atau siapapun ya. Ya udahlah. Mungkin jadi kamu juga lalai juga, Iya, atau mungkin mungkin lupa. adik kamu. Betul. Nah itu sempat ini saya percaya juga ya. Ketika tadi pihak kepolisian bilang jangan langsung percaya karena mungkin saja mungkin entah itu ada oknum yang tahu di mana menempatkan duitnya, kan di bawah kasur katanya ya. Nah mungkin salah satu jalan keluarnya, solusinya dipasang CCTV mungkin di kamar atau enggak di area Kalau Togi sendiri percaya? Aku sih nggak percaya, tapi aku lebih percaya bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Oh gitu ya, curhat ya. Baiklah pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Yes. 3 pelaku komplotan ganjal ATM berhasil ditangkap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Ya, kasus ganjal ATM ini terungkap berkat adanya laporan korban dan rekaman kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV salah satu mesin ATM sebuah bank yang ada di kawasan Jabon, Sidoarjo. Dalam rekaman CCTV tampak pelaku melakukan aksi kejahatan dengan mengganjal ATM menggunakan tusuk gigi. Tidak hanya mengganjal ATM, para pelaku yang berpura-pura sebagai petugas bank datang menolong korban dan akhirnya meminta korban memasukkan nomor PIN ATM. Setelah korban melapor ke polisi dan polisi berhasil mendeteksi pelaku melalui rekaman video kamera CCTV yang ada di dalam ruang ATM. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti sejumlah kartu ATM dan sejumlah uang tunai. Polisi juga terpaksa menembakkan kaki 2 dari 3 pelaku karena berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Komplotan ini untuk modus operandinya itu dia memasukkan di mesin ATM itu, di tempat untuk memasukkan kartu itu dimasukkan alat untuk mengganjal, jadi seakan-akan kartunya sudah masuk dan kemudian begitu selesai karena tidak bisa masuk itu kan dia harusnya keluar ya, ternyata terganjal di situ posisinya. Kemudian yang saudara M itu dia berpura-pura menjadi petugas yang membantu untuk mengeluarkan ATM itu dengan cara menyampaikan kepada korbannya untuk mengetik PIN ATM. Begitu korban ini pergi, nah ini ATM dikeluarin lagi, kemudian dimasukkan kembali dengan PIN yang tadi dia sudah ingat, ya, kemudian semua dana yang ada di PIN itu dikuras. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa nekat aksi pria ini curi pakaian dalam milik seorang janda dan anaknya ini terekam CCTV. Diduga pria tersebut sakit hati karena ajakan nikahnya ditolak korban. Bahkan pelaku juga sempat mengambil foto anak korban yang tengah tertidur. Wow. Viral rekaman video kamera pengawas warga di Dusun Mulekan RT 01 Tirtosari, Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta yang merekam seorang pria yang menyamarkan identitasnya mengambil beberapa potong pakaian dalam di jemuran pada teras rumah. Tak hanya itu, aksi nekatnya berlanjut dengan mengambil foto korban dan anak gadisnya yang tengah tertidur di dalam kamar melalui celah jendela dengan ponsel pelaku.
Berdasarkan video yang viral, Polsek Kretek mendapat informasi sosok pelaku yang berhasil dikenali dari postur tubuh dan gerak-geriknya. Pelaku pria bernama Tio, warga Kecamatan Pundong, Bantul, ditangkap di rumahnya. Motif sakit hati ajakan menikahi korban ditolak jadi penyebab aksi nekat pelaku. Ini kan sudah adanya jalin hubungan antara pelaku dan ibu korban. Nah, di sini si pelaku tidak mau diputus hubungan. Jadi pelaku ini memang masih punya rasa dengan korban yang akhirnya mencuri untuk mendapatkan perhatian. Langkah mediasi disepakati kedua belah pihak untuk berdamai dengan catatan pelaku tidak lagi menghubungi dan mengganggu keluarga korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.